Barcelona membungkus 3 poin penting dalam duel alot kontra Borussia Dortmund. Laga berjalan sengit, Dortmund 2 kali mengejar, tapi Blaugrana akhirnya menang dengan skor 3-2. Kamis 12 Desember 2024, Borussia Dortmund meladeni Barcelona di Signal Iduna Park dalam duel matchday 6 Liga Champions 2024-2025. Pertandingan diyakini bakal berlangsung dengan intensitas tinggi. Kelima gol di laga ini tercipta di babak kedua. Barca mencetak 3 gol lewat aksi Raphinha, 53, dan Bryce Ferran Torres, 75-85. Sementara Dortmund sempat mengejar melalui Serhou Guirassy, 60-78. Tambahan 3 poin mendongkrak posisi Barcelona ke peringkat 2 klasemen sementara Liga Champions 2024-2025. Dortmund di peringkat ke-9. Juventus bermain strong untuk menundukkan tim tamu Manchester City dengan skor meyakinkan 2-0. Skuad Thiago Motta menghadiahkan kekalahan tandang untuk Man City. Kamis 12 Desember 2024, Juventus meladeni Manchester City di Allianz Stadium, duel matchday 6 Liga Champions 2024-2025. Pertandingan diprediksi alot dan benar demikian yang terjadi. Kali ini laga sempat terkunci tanpa gol pada 45 menit pertama, Juventus lantas mencetak 2 gol pada babak kedua melalui aksi Dusan Vlahovic, 53, and Weston S1 Pronunciation Kenie, 75. Kemenangan ini memperbaiki posisi Juventus pada klasemen interim Liga Champions 2024-2025, Man City, pada sisi lain, masih terpuruk pada laju negatif. Arsenal tampil militan pada hadapan pendukung sendiri buat menggulung tim tamu AS Monaco menggunakan skor telak 3-0, pasukan Mikel Arteta merebut 3 poin krusial pada persaingan pada papan atas. Kamis 12 Desember 2024, Arsenal meladeni AS Monaco pada Emirates Stadium pada duel matchday 6 Liga Champions 2024-2025, The Gunners harus menang buat menjaga konsistensi performa mereka pada Eropa. Monaco sulit mengimbangi permainan tuan rumah. Kali ini 3 gol Arsenal datang dari Bryce Bukayo Saka, 34, 78, dan aksi Kai Havertz, 88. Kemenangan ini menjaga posisi Arsenal di peringkat 3 klasemen sementara Liga Champions, 13 poin dari 6 pertandingan. AC Milan meraih kemenangan keempatnya beruntun pada Liga Champions, tampil pada depan pendukungnya sendiri, Milan berhasil mengalahkan Red Star Belgrade 2-1. Pertandingan antara Milan versus Red Star berlangsung pada Stadion San Siro, Kamis, 12 Desember 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Rossoneri unggul lebih dulu melalui Rafael Leao, sebelum gol Nemanja Radonjic menyeimbangkan permainan. Kemenangan Milan dipengaruhi sang pemain pengganti Tammy Abraham, YG mencetak gol pada 4 menit terakhir saat normal. Milan sempat mencetak gol pertama lewat Rafael Leao, dan disamakan oleh Nemanja Radonjic sebelum akhirnya gol dari Tammy Abraham mengunci kemenangan AC Milan atas Red Star. AC Milan kini naik 5 peringkat ke urutan 12 klasemen sementara Liga Champions. Milan mengoleksi 12 poin dari 6 pertandingan, sedangkan Red Star Belgrade menempati posisi 31 usai baru mengumpulkan 3 poin. Rencana Pep Guardiola jika benar tinggalkan Manchester City. Guardiola telah membuka rencana masa depannya dan mengungkapkan di mana dia mungkin akan melatih setelah meninggalkan Citizens. Pep Guardiola akan tetap di Manchester City hingga tahun 2027 setelah menandatangani kontrak baru dengan klub tersebut pada bulan November. Kesepakatan baru ini akan membuat Guardiola berada di Man City selama lebih dari 1 dekade, di mana ia telah meraih 6 gelar Liga Primer, 1 Liga Champions, 4 Piala Carabao, 2 Piala FA, dan Piala Dunia antar klub. Guardiola kini memandang ke depan dan mengakui bahwa City akan menjadi klub terakhir yang ia latih dalam karirnya. Saya tidak akan melatih klub lain setelah City. Saya tidak berbicara tentang masa depan jangka panjang, tetapi yang tidak akan saya lakukan adalah pergi ke negara lain, melakukan hal yang sama seperti sekarang. Mungkin tim nasional, tetapi itu berbeda, ujar Guardiola kepada koki ternama Spanyol Dani Garcia di kanal YouTube Desmontadito.
Estevao sudah punya nomor punggung favorit di Chelsea, dapat pesan dari Thiago Silva. Estevao Willian telah mengungkapkan nomor punggung yang ingin ia pakai saat bergabung dengan Chelsea pada bulan Juli mendatang. Pemain berusia 17 tahun ini baru saja merasakan kekecewaan setelah Palmeiras gagal meraih gelar Brasileiro, kalah 1-2 dari Botafogo pada Minggu malam. Meskipun demikian, Estevao tetap meraih 2 penghargaan atas penampilan impresifnya di musim pertamanya di Liga Brasil, di mana ia berhasil mencetak 13 gol dan memberikan 9 assist dari total 31 pertandingan. Dalam sebuah wawancara dengan ESPN Brasil, Estevao menyatakan harapannya untuk mengenakan nomor punggung yang sama saat bermain untuk Chelsea. "Saya tidak punya preferensi, tetapi saya sangat menyukai nomor 41. Jika saya bisa mendapatkannya, itu juga akan keren," ujarnya. Estevao juga mengungkapkan bahwa ia sempat berbincang dengan Silva di pertandingan terakhir, di mana Silva menyatakan bahwa klub menyambutnya dengan tangan terbuka. "Thiago Silva berbicara kepada saya di pertandingan terakhir itu. Dia mengatakan bahwa klub berada di posisi teratas dan mereka menunggu saya dengan tangan terbuka." Membutuhkan amunisi baru di sektor pertahanan, Madrid targetkan bek Arsenal. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan mengincar bek Arsenal yakni Gabriel Magalhaes. Bek asal Brasil tersebut bergabung dengan Arsenal pada tahun 2020. Ia direkrut dari klub Lille dengan biaya sekitar 27 juta pounds. Sejak saat itu, ia langsung menjadi salah satu pilar di lini pertahanan Arsenal. Penampilan Gabriel semakin solid dari waktu ke waktu. Gabriel Magalhaes kini dianggap sebagai salah satu bek tengah terbaik di dunia, yang membuat Real Madrid tertarik untuk merekrutnya. Dilaporkan bahwa klub asal Spanyol tersebut ingin mendatangkan bek kiri berusia 26 tahun itu. Rumor ini disampaikan oleh Vicajes, yang menyebutkan bahwa Madrid terkesan dengan kepemimpinan Gabriel di pertahanan Arsenal, serta kemampuan bertahannya yang sangat kuat. Selain itu, ada faktor lain yang membuat Madrid terpesona dengan Gabriel, yaitu kemampuannya dalam membangun serangan dari lini belakang. Wartawan kena semprot pelatih Juventus di konferensi pers. Tensi sedikit meningkat dalam konferensi pers menjelang pertandingan Juventus melawan Manchester City. Pelatih Bianconeri, Thiago Motta, tampak marah dengan pertanyaan yang diajukan seorang wartawan kepada pemain mudanya, Kenan Yildiz. Pertanyaan itu berkaitan dengan preferensi posisi bermain Yildiz. Wartawan ingin tahu apakah Yildiz lebih memilih bermain lebih dekat dengan gawang atau tetap di sayap kiri. Namun, cara wartawan menyampaikan pertanyaan tersebut membuat Motta merasa tidak senang. "Anggap saja Thiago tidak ada di dekatmu untuk sementara," kata wartawan itu. Mendengar pernyataan itu, Motta langsung memotong, "Tidak mungkin, saya ada di sini." Motta merasa bahwa pertanyaan itu tidak pantas dan membuat Yildiz merasa tidak nyaman. "Pertanyaan sebelumnya sudah membuat pemain merasa malu," kata Motta dengan tegas. Motta berpendapat bahwa pertanyaan itu tidak adil karena mengabaikan peran pelatih dalam menentukan posisi pemain. "Bagaimana dia bisa berpura-pura pelatih tidak ada di sini? Pelatih ada di sini," tambah Motta dengan tegas. Jose Mourinho, Nico Williams lebih baik bergabung dengan Real Madrid daripada ke Liga Inggris. Jose Mourinho berharap Nico Williams, pemain sepak bola Athletic Bilbao yang kini menjadi incaran Arsenal dan Chelsea, bergabung dengan Real Madrid. Mourinho memuji Nico Williams sebagai pemain yang luar biasa dan fantastis setelah penampilannya yang gemilang bersama timnas Spanyol dalam kemenangan Euro 2024. Namun, Jose Mourinho berharap mantan klubnya, Real Madrid, dapat memenangkan persaingan untuk merekrut Williams, yang sebelumnya juga sempat dikaitkan dengan Barcelona sebelum akhirnya memutuskan untuk tetap bertahan di Bilbao. "Nico itu luar biasa," ujar Mourinho dalam konferensi pers menjelang pertandingan Fenerbahce melawan Athletic Bilbao di Liga Eropa, Rabu malam. "Di Euro terakhir, semua orang membicarakan Yamal, yang tentunya adalah pemain muda yang fantastis lainnya. Namun secara pribadi, saya lebih memilih Nico, dia adalah pemain yang hebat. Saya tidak bisa membayangkan bahwa klub Turki bisa merekrutnya, saya berharap dia berakhir di Real Madrid." Sumbangkan kontribusi melawan Atalanta, Kylian Mbappe mencetak gol ke-50 di Liga Champions. Kylian Mbappe mencatat torehan sensasional saat menghadapi Atalanta.
Ia telah mencapai 50 gol di Liga Champions dan menjadi pemain termuda kedua yang mencapai angka tersebut. Dengan gol yang dicetaknya ke gawang Atalanta, Mbappe telah mencapai 50 gol di Liga Champions. Gol tersebut menjadikannya sebagai pemain ke-9 yang mencapai angka setengah abad gol di kompetisi ini, tidak termasuk babak kualifikasi. Pada usia 25 tahun dan 356 hari saat mencapainya, Mbappe menjadi pemain termuda kedua yang mencapai pencapaian ini setelah Lionel Messi, yang berusia 24 tahun dan 284 hari ketika mencapai 50 gol untuk Barcelona pada April 2012 melawan Milan. Mbappe mengungguli mantan bintang Real Madrid, Cristiano Ronaldo, dengan selisih hampir 3 tahun, 28 tahun, 78 hari. Setelah horor show pekan lalu, MU pertimbangkan ganti Andre Onana. UTD dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk menjual Andre Onana setelah penampilannya yang mengecewakan sejak bergabung dengan klub. Kiper asal Kamerun tersebut kabarnya menarik perhatian dari klub-klub lain, termasuk yang ada di Timur Tengah. Akhir pekan lalu, Man UTD mengalami kekalahan kedua berturut-turut di Premier League di bawah asuhan Ruben Amorim. Onana menjadi sorotan usai kebobolan gol lemah yang seharusnya dapat dia antisipasi. Selain itu, dia membuang waktu hampir 1 menit saat hendak mengambil tendangan bebas di posisi yang ditunjuk wasit. Menurut laporan dari Vichajes di Spanyol, Man UTD sedang mencari alternatif pengganti dan telah menargetkan Mike Maignan sebagai pilihan utama. Maignan, yang merupakan kiper utama timnas Prancis sejak pensiunnya Hugo Lloris, telah menunjukkan performa yang luar biasa bersama AC Milan. Kontraknya yang berakhir pada tahun 2026 memberikan peluang untuk negosiasi harga yang lebih rendah. Saat ini, Maignan diperkirakan bernilai sekitar 38 juta euro menurut Transfermarkt dan dianggap sebagai salah satu kiper terbaik di dunia, menduduki peringkat ke-7 dalam daftar 442. Xabi Alonso mengamati skuad Real Madrid, berencana merekrut pemain ini. Ada rumor menarik datang dari Xabi Alonso. Pelatih Bayer Leverkusen itu dikabarkan sedang membidik salah satu pemain Real Madrid di musim dingin nanti. Menurut laporan tersebut, pemain yang sedang diperhatikan oleh Alonso adalah Arda Güler. Ia percaya bahwa pemuda tersebut memiliki bakat yang luar biasa sebagai gelandang serang. Güler dianggap sebagai elemen yang hilang di lini serang di Werkself. Itulah sebabnya Alonso tertarik untuk merekrut Güler dari Real Madrid pada bursa transfer musim dingin mendatang. Alonso tahu bahwa ada celah bagi timnya untuk mendatangkan Güler di musim dingin nanti. Ini disebabkan sang pemuda minim mendapatkan jam bermain di Real Madrid. Sang pemain juga dilaporkan mulai frustrasi dengan situasinya tersebut. Akhirnya, Kepa Arrizabalaga telah putuskan masa depannya di Chelsea. Ada informasi terbaru mengenai masa depan Kepa Arrizabalaga. Belakangan ini, pemain tersebut telah menyatakan pendapatnya tentang kemungkinan meninggalkan Chelsea secara permanen. Arrizabalaga saat ini sedang menjalani masa pinjaman selama 1 musim di Bournemouth setelah Thierry mengizinkan Neto bergabung dengan Arsenal juga sebagai pemain pinjaman. Namun, tampaknya ia tidak memiliki banyak peluang di London Barat, mengingat Chelsea juga telah meminjamkannya ke Real Madrid musim lalu. Laporan dari Spanyol menunjukkan bahwa Bournemouth tertarik untuk mengamankan kesepakatan permanen untuk Arrizabalaga, yang telah tampil dalam 10 pertandingan untuk tim asuhan Andoni Iraola hingga saat ini, membantu mereka mencapai posisi ke-8 yang mengesankan di Premier League. Ruben Dias tidak terkejut Francisco Conceição bersinar di Juventus, apakah Dusan Vlahovic selevel dengan Haaland? Bek Manchester City, Ruben Dias, mengungkapkan bahwa ia tidak terkejut dengan pengaruh yang ditunjukkan oleh Francisco Conceição di Juventus sejauh ini. Dias juga menekankan bahwa ia tidak akan membandingkan Dusan Vlahovic dengan Erling Haaland. Menjawab pertanyaan tentang Dusan Vlahovic dan apakah ada kesamaan antara sang penyerang Juventus dan Haaland, Dias menegaskan bahwa ia tidak suka membandingkan pemain. Ini tentang apa yang bisa mereka capai sebagai tim. Kami tahu tantangan yang ada di depan, dan kami harus fokus pada diri kami sendiri karena kami tahu bahwa jika kami bermain sesuai level kami bisa menang, tambahnya. Dias mengungkapkan bahwa ia tidak terkejut dengan penampilan Conceição, yang telah mencetak 2 gol dan memberikan 5 assist dalam 14 pertandingan di semua kompetisi. Mungkin dia mengejutkan kalian, tetapi tidak bagi saya, kata Dias. Kami tahu seberapa berbahayanya para pemain Juventus.
Dia adalah sosok yang tangguh, seperti banyak pemain Juventus lainnya, tambah Dias.